bahwa mengenal ia akan Tuhannya terkecuali. Lebih dahulu mengatakan kejadian dirinya sendiri. Dan kedua, lebih dahulu mengetahui apa mula-mula sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai orang yang menuntut akhirat, ketahui olehmu bahwa tidak sempurna bagi engkau mengenal Tuhan engkau kecuali dengan dua perkara. Dengan dua perkara inilah baru sempurna makrifat engkau kepada Allah. Pertama dari dua, mengetahui asal kejadian diri engkau. Nomor dua, mengetahui apa pemulaan yang dijadikan Allah Ta'ala. Jelas saja Pak Sudah. Buriki sedikitlah tandarnya. Kita disuruh oleh Allah Ta'ala makrifat kepada sidin. Dan pada sempurna makrifat kita kepada Allah kecuali dua perkara. Pertama, mengetahui asal kejadian diri kita. Dan kedua, mengetahui mula-mula yang dijadikan Allah Ta'ala. Adapun mula-mula yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang diberi nama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah jadikan akan ruh alam semesta ini, kemudian jasadnya alam semesta ini. Maka nyatalah bahwa ruh sekalian kita ini jadi daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun batang tubuh kita ini jadi daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi roh kita ini jadi daripada Nur Muhammad yang dijadikan Allah. Roh kita dijadikan dari Nur Muhammad. Adapun jasad kita dijadikan dari Nabi Adam. Jadi Nabi Muhammad adalah bapak roh. Nabi Adam adalah bapak tubuh atau jasad. Tetapi jasad Nabi Adam ini yang dijadikan dari situ jasad kita, dijadikan asalnya dari tanah. Tanah itu asalnya daripada banyu. Banyu itu asalnya daripada angin. Angin itu asalnya daripada api. Api itu asalnya dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam jua. Jumlahnya ruh kita Nur Muhammad ngarannya. Jasad kita Nur Muhammad jua ngarannya. Jadi jasad kita Nur Muhammad dimasukkan roh Nur Muhammad juga ke dalam jasad. Nurun ala nurin. Nang mahadang nur, nang masuk nur. Maka hancurlah si jasad menjadi nur. Hancurlah roh menjadi nur. Jelaskah sudah? Jelaskah sudah? Maka apabila roh kita dan batang tubuh kita itu keduanya jadi dari Nur Muhammad, maka yaitu Nur Muhammad jualah nama keduanya, tidak lain. Jelaskah? Jelaskah saudara? Maka hendaklah engkau misrakan
Nur Muhammad itu tadi kepada ruhmu yang di dalam dan kepada batang tubuhmu jasmani dan kepada seluruh alam semesta langit dan bumi, seperti misra air dengan tumbuh-tumbuhan. Di mana ada tumbuhan, di situ ada air. Apabila tidak ada air di tumbuhan, maka tumbuhan itu mati. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami menjadikan sesuatu yang hidup daripada baju. Jadi seluruh alam semesta, termasuk roh dan jasad kita, ini dimisrai oleh Nur Muhammad. Artinya misra di sini tidak ada yang lain dari Nur Muhammad itu. Jelas kan? Maka apabila sudah misra kepada sekalian yang tersebut itu, insya Allah Ta'ala lagi akan membukakan, Allah Ta'ala akan dikau kepada melihat keelokan zat wajibil wujud lagi suci adanya. Itulah yang disebut sampai kepada Allah Ta'ala atau disebut waliullah. Ini adalah jalan yang lebih cepat dan tepat dan benar untuk mencapai maqam waliullah. Untungkah orang yang datang hari ini? Kita boleh kira, perhatikan betul-betul. Ketahui olehmu, hai orang yang menjalani jalan akhirat, bahwa tidak sempurna ma'rifatmu kepada Tuhanmu kecuali mengenal dua. Pertama, mengenal mula-mula yang dijadikan Allah. Kedua, mengenal asal kejadian dirimu sendiri. Adapun mula-mula yang dijadikan Allah, yaitu diberi nama Nur Muhammad. Adapun diri engkau terjadi dari dua, roh dan tubuh. Roh terjadi dari Nur Muhammad, tubuh terjadi dari Nabi Adam. Nabi Adam terjadi daripada tanah, tanah terjadi daripada air, air terjadi daripada angin, angin terjadi daripada api, api terjadi daripada Nur Muhammad. Maka jasad kita ini terjadi dari Nur Muhammad juga. Roh kita tadi terjadi dari Nur Muhammad juga. Maka namanya jasad kita Nur Muhammad, roh kita pun namanya Nur Muhammad juga. Tidak ada lain. Hancurlah roh kita jadi Nur Muhammad. Hancur jasad kita jadi Nur Muhammad. Kalau sudah misra di badan kita yang kayak ini dan di roh kita, hendaklah seluruh alam semesta kita pandang demikian. Apa aja tidak ada lain daripada Nur Muhammad. Nah, kalau sudah misra pandangan satu yaitu Nur Muhammad, Allah membukakan keelokan zat wajibil wujudnya lagi suci adanya. Apabila terbuka keelokan Allah, disinilah tidak ada lagi duka cita. Dan disinilah apa maksud kita tercapai. Memangnya kalau orang nang duka cita itu kan ada maksudnya, ada hasil. Kalau maksudnya itu hasil, hilang duka citanya. Untuk mencapai itu, nah, sampai dulu ke maqam melihat keelokan wajibil wujud ini. Jalannya untuk melihat keelokan wajibil wujud, harus kita itu memisahkan Nur Muhammad ini kepada roh dan batang tubuh dan alam semesta. Jalannya mengetahui bahwa asal daripada makhluk, awal daripada makhluk Nur Muhammad.
Kemudian ruh kita dan ruh alam semesta jadi dari Nur Muhammad. Nah, tubuh ini terjadi daripada Nabi Adam. Nabi Adam itu terjadi daripada Nur Muhammad juga. Maka jasad dan roh adalah Nur Muhammad kenarannya keduanya ini. Demikianlah alam yang lainnya daripada dunia dan akhirat. Apabila sudah satu yang dipandang hanya nur itu aja di utak kita dan di hati kita, sampai seakan-akan di mata kita, maka disitulah akan dibukakan keelokan zat wujud lagi suci adanya, maka disitulah makom yang disebut sempurna makrifat. Ini hari ini adalah pembicaraan masalah kesempurnaan. Itu jangan dulu lah. Itu aja dulu, tapi ini pian perhatikan begitu. Dan ini jangan lagi pian pandang. Siapa nang paham, ia paham. Nang kada paham, jangan bertakun lawan nang ada ahlinya, kena disalahkannya. Namun disalahkannya, pian rusaknya jikan. Ulun kada hendak memborong, kada cuma ulun menjaga akan jangan sampai pian dipenderi oleh orang nang sasat. Itu aja ulun menjaga akan jangan orang nang kada bertanggung jawab bepander. Kesian pian. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita pertama makrifat kepada sisi. Nomor 2 mengenal cara ibadah. Nomor 3 mengenal cara menghadap. Makrifat itu adalah mengenal Allahnya. Cara ibadat fikih. Adapun cara menghadap tasawuf. Makrifat kepada Allah Ta'ala ini kada bisa sempurna kecuali dengan melewati 2 perkara. Nomor 1 mengetahui awal daripada makhluk Allah. Nomor 2 mengetahui asal kejadian diri. Awal makhluk Nur Muhammad. Diri kita terjadi daripada roh dan tubuh. Roh daripada Nur Muhammad, tubuh daripada Nabi Adam. Nabi Adam dari Nur Muhammad juga. Maka hancurlah roh jadi Nur Muhammad. Hancurlah tubuh jadi Nur Muhammad. Nurun ala nur. Nang mahadam nur, nang datang nur. Kemudian misrakanlah yang demikian ini kepada alam yang lainnya. Artinya jangan ada lagi yang lain, hanya sebagaimana misra air dengan tumbuh-tumbuhan. Niscaya akan membukakan Allah Ta'ala akan hati engkau melihat keelokan zatnya yang wajib wujud lagi suci adanya. Karena tubuh kita yang kasar ini sekali-kali tiada dapat mengenal Allah Ta'ala kecuali dengan perantara nurnya. Nurnya itu misra pada kita dengan perantara Nur Muhammad SAW. Jadi jika tidak ada Nur Muhammad, niscaya kita tidak ada sama sekali. Namun kada ada sama sekali, kita macam apa nak mengenal Tuhan? Jadi adanya kita dengan Nur Muhammad, mengenal Allah pun dengan Nur Muhammad. Oleh sebab itu, karena ia Nur Muhammad pun lagi terhampir kepada wujudnya Allah Ta'ala. Tidak ada yang paling hampir kepada Allah kecuali Nur Muhammad. Nur Muhammad ini asal daripada kita dan alam semesta. Jadi kita ini terjauh sedikit nang arah benar Nur Muhammad tersebut. Maka barang siapa memisrakan ia akan Nur Muhammad SAW dan memusyahadahkan akan dia, artinya mengatakan adalah serasa memisrakan Tuhannya dan memusyahadahkan Tuhannya. Jadi orang yang mengatakan Nur Muhammad seakan-akan mengatakan Allah.
Karena Nur itu adalah nama Rasulullah, Nur itu juga namanya Allah. Dengan sebab demikian, Nur Muhammad ini menjadi kenyataan bagi zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyata zat Allah Ta'ala ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melihat cermin kada kawa, kada terlihat muhanya, bujur kan? Tiang kada cermin, melihat di cermin, kawalah tiang kada melihat muha tiang. Malahan di cermin itu muha tiang nampak. Apa artinya? Artinya orang yang mengingatkan Nur Muhammad ini kada melupakan akan Allah. Disinilah duduknya firman Allah, ya Muhammad, man zakaraka faqad zakarani. Muhammad, siapa mengingatkan engkau, maka sungguhnya ia mengingatkan ujar Tuhan. Oleh sebab itu dalam kitab sini disebutkan, siapa yang memisrakan Nur Muhammad, serasa memisrakan Tuhan. Karena Nur Muhammad itu kenyataan bagi wujudnya Allah. Dan pada Nur Muhammad itu jualah tajalli, artinya batampai hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada martabat Nur Muhammad itu jualah penghabisan pendapat orang yang arif billah. Dan kepada martabat Nur itu jualah perhentian perjalanan segala nabi-nabi dan wali-wali dan rasul-rasul pada mengenal Allah Ta'ala. Jelas kalau sudah? Nah, malaikatkah, walikah, nabikah, rasulkah mengenal Allah Ta'ala tikas Nur Muhammad saja. Kada kawal lagi ke atas pada itu, kada kawal. Sebab kabilanya menaiki pada itu syarat pada Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad sudah paling di hadapan. Kada ada lagi orang yang menyamai sirin, apalagi di hadapan sirin. Nah, adapun amalannya ini yaitu memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil mengingat dikatakan akan nang tadi, nang di pember ini nanti dikatakan untung baca sholawat. Sumbahyang jangan ditinggal. Kalau kan orang belajar baca salawat saja mengatakan Nur Muhammad, sembahyang kada lagi, puasa kada lagi, bajakat kada lagi, laki kada dibari lagi murid, bunga, makan kada lagi, minum kada lagi, bunga. Ini itu biasa. Ini masalah yang kita bicarakan, ini masalah hati. Urusannya hati. Nah, itu aja dulu lah. Mudah-mudahan kita berniat Tuhan Sabtu akan datang, kita buliki, kita sambungi pulang. Apa yang dibaca ini sifat 20 sudah hampir selesai. Tinggal lagi kita ya kesempurnaannya. Rasa-rasanya yang tuha-tuha dari babinian ini, rasanya hari ini rasa ba'anum. Lawas bana sudah mahadangi ini lawas bana mahadangi. Bujurkah? Nang tuha-tuhaan bujurkah? Lawasnya udah mahadangi git guru aja. Apabila juga silin membukakan kesempurnaan ilmu, kesempurnaan. Jadi kita jangan mati dulu kecuali sempurna. Apa artinya hidup kada bakapala, kada sempurna? Iya kan? Nah, kemudian yang kedua, ada waktu sedikit membaca ilmu tasawuf, penawar bagi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah. Bab yang keempat pada menyatakan sobar.
Ketahui olehmu bahwasanya sabar itu menahani diri daripada marah. Jelaskah? Menahani diri daripada marah. Apa arti diri di sini? Hati. Biar tahu kalau arti diri yang sebenarnya apa tadi? Oh, arti diri yang sebenarnya apa tadi? Nur Muhammad. Jadi harus diri kita ini ditahan dari sifat marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nur, bujudah. Rasulullah SAW itu sangat penyabar, bujudah. Lalu nyaman, marasuk tuh nyaman aja lalu. Rasulullah nur, Rasulullah penyabar, bujudah. Nah, diri kita dari Nur Muhammad disuruh jangan pemarah, artinya sabar. Cocok pada sudah? Cocok kalau Rasulullah nur, kita dari nur juga cocok sudah. Rasulullah penyabar, kita penyabar, cocok pada. Apabila cocok, mau terdapat. Nah ini biarnya nang orang guru-guru kita itu nang terdapat tuan Rasulullah kan. Waktu guring, waktu bangun terdapat tuan Rasulullah. Sebab cocok sudah. Nah ini rasukannya. Insya Allah biar datang hari Sabtu ini, insya Allah kada rugi biar. Apalagi nang tuha-tuha sudah ada sangu terdahulu mendengar nang ini asik. Nah itu sabar itu menahani diri, artinya nur tadi, dari bersifat marah. Jangan bersifat pemarah atas sesuatu yang tiada disukainya. Apa sesuatu yang tidak disukai oleh si diri, jangan dimarahi. Ya kalau kita sakit kepala, jangan marah. Ya kalau orang beelang, jangan marah. Ya kalau orang ada heran-heran lawan kita, jangan marah. Mendengar juga kan kalau kepanasan sudah nak uyuhan hampiran kita ini merasuk nang kali dirasuk. Janganlah marah atas sesuatu yang tiada disukainya. Napa aja tak sakit kepala kah, sakit perut kah, nang kada kita suka itu jangan dimarahi. Sebutin sudah hati jangan marah. Nomor 2, menahani lidah daripada mengadu-ngadu kepada yang lain dari Allah Ta'ala. Muntung lidah jangan mengadu-ngadu kepada yang lain dari Allah. Namun kita dapat sakit kepala. Pertama hati jangan marah. Nang kedua muntung jangan mengadu-ngadu lawan nang lain dari Allah. Misalnya mengadu-ngadu lawan datu bedok. Nah ini anunya nih rasukannya biarnya. Rasulullah nur, kita nur juga. Rasulullah penyabar, kita penyabar juga. Itu dah sekila rasuk. Maklumlah orang hidup di dunia ini apabila bujang hendak balaki. Apabila sudah balaki hendak bisi anak. Setengah mati hendak bisi anak, bujur kada. Sekalinya limbah batianan harap pusang aja.
mah ditinggalakan oleh laki saruan nangis. Oh kenapa jarang laki aku ini ada undangan. Kadang-kadang dilumu lagi. Itu ngarannya mengidam laki. Asalnya tadi imong hendak betianan, bahannya betianan, lalu aja daur. Hampir sudah nangka itu. Dihamput lawan selawar buruk. Selawar laki nang buruk tuh dihamputakan. Kamu hanya hampir mengganang. Di mana hadisnya itu? Tuhuk yulun membuka kitab mujarabat kedada. Kedada. Namun orang nang mengidam laki itu aja paculakan selawar buruk, hamputakan kamu habini kadang ganang laginya aja. Mujarabat di mana? Macam-macam aja. Itu bubuhan sangkaling juga tak. Sekalinya limbah sudah begonol, parut begonol. Lalu sehari dia pulang hijau. Ini adalah gawian abahnya. Jadi undak ada kawal lagi anak sujud ini dia sembahyang barat bana parut undak. Padahal nang hendak sorong juga. Penyarikan. Mbahnya sudah hendak melahirkan, ada sudah ciri keluar, dibawa ke rumah sakit, dibuka orang, dikocek orang, habisannya digunting orang, gunting orang, hamok bukuriak, nang laki datang, bidangnya orang bangsat senejer. Mendeknya tinggalin abahnya sedikit ya. Bah kata lagi bisa surat ketawa nang anak teh. Nang anak bisa sudah ketawa bu ngaran mencium ke abahnya. Ikan bisa benar ya. Imong lan abahnya senang abahnya. Lembahnya sudah nang anak tadi batukan. Beheraan muak manggah udah dipendere abahnya kayak mapa anak kita jaga. Wah, naik darah. Lembahnya sudah nang anak tadi batukan. Muak mang udah dipendere abahnya kayak mapa anak kita jaga. Naik lisensi 200. Penyarikan muntungnya pengpulang ya Allah. Nah pemulikan juga terus nyaika betul tahu kalau nyamannya aja cocok dengan laki-laki. Nah